Radio 96 FM RRI Bandung, selamat sore nih untuk sahabat kreatif yang baru gabung di 96 FM. Gelaran terapi kembali hadir jam 4 sore ya sahabat, sampai jam 5 nanti. Edisi hari Selasa 5 Agustus 2014. Nah, sore hari ini, kalau minggu-minggu kemarin, lebih tepatnya minggu kemarin ya, nggak ada narasumber sahabat kreatif di acara apapun. Nampaknya ya beliau-beliau ini kan pada mudik ya, masih musim lebaran. Nah, sekarang mungkin libur lebaran panjangnya udah sejenak kita lewati dan kita lupakan yang sudah. Sekarang kita fokus lagi sama apa yang harus kita lakukan ya. Salah satunya pekerjaan. Nah, beliau yang satu ini sudah menyempatkan waktu datang langsung ke studio Pro 2. Siapa lagi kalau bukan Dr. Eka. Assalamualaikum, selamat sore dok. Waalaikumsalam. Selamat sore lagi. Damang dok. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita selalu sehat dan fit ya. Iya, harus. Supaya bisa terus berbagi informasi sama sahabat kreatif. Iya, betul. Tapi dokter, lagi banyak kasus nih habis lebaran ya. Aku juga dengar kabar nih dari tenaga-tenaga kesehatan, kabarnya lagi banyak kasus nih keluhannya di perut rata-rata katanya. Ya. Ini berhubungan dengan setelah lebaran kemarin kah? Yang kebetulan topik kita sore hari ini adalah sehat atau fit pasca lebaran. Ya. Betul. Gimana tuh dok? Iya, awal-awal waktu pas lebaran mulai, nah kita belum buka praktek waktu itu. Tapi begitu pas beberapa hari, 2 hari, hari ketiga kita juga praktek, banyak keluhan itu adalah di perut. Mual-mual, muntah, kadang-kadang juga diare, sampai diare. Kemudian ada juga nantinya pulang datang dari non jauh di sana, mudik kampung gitu ya. Wah, mungkin di sana capek, wah euforia di sana. Kemudian juga ini waktu di sana mungkin fit ya, enak ya. Datang ke sini batuk pilek. Oh jadi selain perut tadi, tambah juga sekarang ya? Betul. Mungkin daya tahan tubuh mungkin turun dia. Betul. Capek. Ya secara dok, di mana-mana macet. Betul. Ya Bandung Tasik aja bisa 12 jam karena saudara saya gitu, kemarin. Betul. Luar biasa. Pasti daya tahan tubuh kalau kitanya nggak pintar-pintar menjaga, virus apapun gampang masuk. Masuk. Di samping itu juga biasanya kemarin juga ada keluhan, banyak keluhan itu ketika ini adalah sistitis. Sistitis itu maksudnya buang air kecil yang nggak enak. Hah? Apa tuh dok? Saya baru dengar. Buang air kecil kalau kencingnya katanya mungkin dok agak perih, agak ini gitu. Banyak. Nah ternyata mungkin macet segala macam kemana. Mungkin dia takut untuk buang air kecil kan. Ada hubungannya memang. Yang jadi pemudik jadi ditahan lama. Apalagi kalau naik bus mungkin ya, wah benar ditahan. Kalau kendaraan pribadi kita bisa mampir dulu ya. Betul. Ini kan akhirnya mau tidak mau begitu beres mungkin 11 jam 12 jam berhubungan katanya jadi kencingnya sakit. Betul juga sih ya, ini kadang hal-hal yang nggak kita terpikirkan oleh kita. Betul. Pada akhirnya banyak juga kasus yang bermasalah dengan saluran kencingnya. Betul sekali. Oh iya sahabat ternyata pasca lebaran nih ya ada cerita yang mengikuti pasca lebaran adalah keluhan-keluhan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Salah satunya tadi kata dokter Eka adalah di masalah perut, di masalah virus ya, flu ya dok ya, sampai di saluran kencing tadi. Betul. Nah ini masalah sehat pasca lebaran. Kan sebulan kemarin ya dok, bulan Ramadan kita udah berpuasa, kita udah terbiasa kapan sahur, kapan berbuka, kadang juga menu-menunya kita perhatikan betul di bulan Ramadan. Begitu menuju hari kemenangan hari H, ya gimana ya dok ya, menggiurkan semua menu-menunya dok. Jadi nggak terkontrol. Betul. Apakah itu salah satu penyebabnya? Salah satunya begitu juga, betul sekali. Dan juga menu-menu yang tidak terkontrol itu dibawa dia sikat habis. Kadang-kadang mungkin kenyang juga, terlalu kenyang. Kemudian juga mungkin minum terlalu banyak. Nah, terus keliling. Nah, mungkin kalau misalnya dalam kota masih bisa dapat diatasi ya. Masalah kencing segala macam gitu. Kalau udah keluar kota macet berjam-jam. Wah, jadi akhirnya kita bingung. Ini tuh penyakit sesudah lebaran apa mungkin penyakit karena traffic jam atau kemacetan gitu ya. Jadi kayak nyalahin lebaran ya. Mungkin proses-proses lebarannya mah tradisinya bagus ya. Cuman mungkin itu tadi masalahnya tambahan-tambahannya
tadi. Sekarang kan perjalanan kemana-mana Betul, harus Dok. waktunya panjang Kata ya. saudara saya betul-betul beda dari tahun-tahun sebelumnya. Macetnya tuh Macet, kayak iya. katanya wah luar biasa ya. Dan juga mungkin kondisi tiap masing-masing orang kan berbeda ya. Berbeda, betul. Nah, jadi apa dong sebenarnya yang harus sebaiknya ya yang kita lakukan begitu di hari Lebaran tuh gimana sih, Dok? Walaupun kan godaannya besar, Dok. Kan opor Iya. apa di mana-mana. Betul. Kan pengen Nggak apa-apa, nyicip. nggak apa-apa, makan aja. Cuman ya kita juga harus ada timingnya gitu. Kita juga makan banyak, biasa minum juga banyak harusnya sih. Nanti juga misalnya pas waktunya masih buang air kecil, kayaknya sih gimana caranya ya. Tapi tidak susah kalau misalnya mobil sendiri gampang, mobil umum agak susah. Oke, kita kupas satu-satu deh, Dok, dari masalah yang di perut dulu nih, Dok. Betul, Jadi di betul. perut dulu. Nah, itu hal-hal disebabkan oleh Terlalu banyaknya makan. terlalu banyak makan atau dari menunya sendiri yang Memang menunya juga memang kadang-kadang kan banyak ininya ya, banyak apa? Banyak lemaknya ya. Jadi biasanya langsung dari kita biasanya sedikit-sedikit jumlahnya di malam hari lagi. Kalau misalnya udah sahur kayak pasti sedikit aja gitu. Nah sekarang mulai banyak banyak yang apa ya merenggahnya kemerkaan bahasa Sundanya. Nah, akhirnya mau tidak mau itu juga si perut bereaksi. perut bereaksi betul. Nah kita sih kebanyakan ketika mereka ke dokter, nah saya anjurkan untuk ya agak berpola sedikit lah makannya gitu. Jangan dikontrol. Jangan mak gitu teh. Oke. Jadi pertama yang keluhan di perut itu adalah selain makanan mungkin yang terlalu banyak nggak dikontrol, juga ya menu-menunya sendiri pasti ya nggak diperhatikan gitu betul, ya, Dok betul. ya. Oke, pada akhirnya apa yang mereka rasakan keluhan-keluhannya, Dok? Biasanya merenggah ya. Kebanyakan mungkin nggak begitu enak, discomfort aja. Terus juga mungkin Kayak mendidih gitu nggak sih, Dok? Bisa. Biasanya kita kasih obat-obatan. Biasanya kalau kebanyakan gitu juga kemungkinan keasamannya juga tinggi ya. Apalagi kalau misalnya ternyata banyak yang asam-asamnya tuh, aduh nikmat. Betul. Nah, tapi kalau misalnya itu juga sioginya minum banyak. Sehingga nanti juga buang air besarnya lebih enak, lebih ini gitu. Lambung juga kalau udah asam lambungnya naik, minum kan salah satu Iya, ya, Dok ya. Iya. Salah satu Nah, cara. kemudian kalau misalnya masih juga tetap berkah ya, akhirnya ke dokter kita kasih pengobatan yang bagus gitu ya. Oke. Nah, yang kedua virus nih, Dok. Ternyata banyak juga kasus flu, Dok. Betul, flu mungkin saking misalnya ke Tasik ya 12 jam. Itu kondisinya kan. Iya, stres. Terus Capek. apalagi kalau misalnya di mobil umum gitunya. Nah, kita juga saling berdesakan, saling ini, akhirnya mau tidak mau terus hujan di jalan. Udah daya tahan tubuh menurun biasanya sih gitu. Apalagi makan juga kurang. Nah mau tidak mau, nah itu juga pas dilihat infeksi saluran pernafasan atas pun sangat tinggi. Ditambah terakhir kasus yang lagi banyak juga adalah saluran kencing tadi ya, Dok ya, saking banyaknya yang terjebak mesti terjebak macet, pengen kencing juga susah gitu ya. Oke. Nanti kita bakal lagi bahas lebih lanjut, sahabat kreatif, sebetulnya sikap bijak seperti apa yang sebaiknya kita lakukan di hari kemenangan ya, supaya juga badan tetap terkontrol dengan baik ya, tetap sehat. Apalagi kalau misalkan harus pulang ke kampung halaman kan, kalau sakit gitu di sana kan nggak lucu juga. Padahal kita pengen senang-senang bareng keluarga ya, Dok. Nanti kita bakal bahas lagi, sahabat kreatif, tetap di terapi sampai jam 5 sore nanti bareng sama Dr. Eka dari Klinik Medika Antapani. Beliau juga bertugas di Jasa Marga Bandung. Tetap di terapi. Masih di gelaran terapi sampai pukul 5 sore nanti. Ada Vera Arlita dan juga Dr. Eka Priyatna Sam. Nah, dari Klinik Medika Antapani, beliau juga bertugas di Jasa Marga. Kita membahas masalah fit atau sehat pasca Lebaran, sahabat kreatif. Bukan menyalahkan hari Lebaran ya, bukan. Tapi mungkin ada sikap-sikap kita yang kurang bijak di hari Lebaran. Padahal kita sudah tahu kondisi tubuh kita masing-masing ya, Dok ya. Betul. Sudah tahu atau sudah harus tahu seharusnya. Jadi tahu bagaimana harus memperlakukan tubuh kita supaya tetap fit, bugar dan sehat. Nah, tapi sebelum kita ngomong ke sikap-sikap bijak kita di hari Lebaran ya, Dok, Vera pengen tahu dulu nih, tubuh kita setelah sebulan melaksanakan puasa itu
ya. Nah, di hari Lebaran tubuh kita itu sudah dalam kondisi seperti apa, Dok? Supaya kita tahu harusnya seperti apa gitu loh. Ya, tubuh kita biasanya kalau kita sering puasa di tengah hari, kemudian makan di malam hari, berarti nanti biasanya terpola lagi itu siang itu kita puasa lagi. Jadi keasaman perut biasanya lebih tinggi biasanya gitu. Kemudian kita nanti buka lagi harusnya seperti biasa polanya. Tapi karena kita tapi kan tidak boleh puasa ya pada hari Lebaran, sehingga kita juga pas mau sholat Id kita diwajibkan makan dulu, betul. Nah, kemudian juga seyogianya sih nggak usah terlalu banyak ya makannya. Kemudian sholat Id nggak usah terlalu banyak, sebaiknya menu yang dipilih apa, Dok? Yang bagus kupat. Oh, itu bagus? Bagus kupat. Bukan yang santan kurang baik untuk pagi hari? Iya, kalau kupat apakah harus dengan santan? Oh, oke. Harus dengan opor. Tapi kan kupat nggak enak nih makan tanpa opor, Dok. Kalau misalnya kupat, misalnya cocorin sama abon juga enak kok. Ya. Yang ringan. Tapi adanya cuma kupat sambal goreng kentang. Sambil dengan goreng kentang kan enak. Nggak apa-apa. Oke. Udah pulang dari Id ya, barulah kita makan yang lebih besar gitu. Sehingga kita tidak terlalu tidak di samping itu juga perut kan tidak soak ya. Jadi lebih smooth gitu. Kemudian kita makan pagi-pagi opor segala macam ini. Kemudian kita keliling. Waktu keliling juga ternyata. Waktu keliling opor juga tiap rumah. Bukan hanya tiap opor juga mesti ada. Tapi yang mestinya kalau itu dikurangi masalah-masalah cemal-cemil. Tapi karena kita sudah makan di rumah ya, nggak jadi masalah lah makan apa juga gitu. Karena kita sudah ditutupi oleh tadi opor tadi ya. Oh gitu. Nah, misalnya makan apa ya? Tempe puyem. Puyem selalu ada ya. Terus pokoknya kue-kue nastar. Nah, itu udah kita udah batasi kan, udah bukan batasi, udah dialasi oleh kupat kan tadi pagi. Jadi kalau kita udah makan, pertama lambung udah aman, kedua juga udah kenyang, jadi nggak akan terlalu berlebihan kita ucap-ucap. Oke. Udah santai, baru aja kita nunggu siang makan lagi. Bakso biasanya dicari, Dok. Kalau udah capek kalau keliling panas, aduh kayaknya pengen yang pedes-pedes. Betul. Nah, gimana? Saat itulah pedes yoginya kita tahan dulu. Mau pedas, mau asam, jangan dulu lah. Tahan aja dulu. Mungkin nanti kalau misalnya yang bagus, misalnya hari kedua, hari ketiga boleh makan yang kayak gitu. Jadi betul-betul hari pertama tuh dibuat adaptasi dulu ya, Dok ya. Betul. Pengenalan lagi ke perut kita ya. Kadang-kadang hari ketiga kan nanti sawalan lagi. Yang indahnya itu kalau udah sawalan 7 hari, aduh asik. Kalau saya sih biasanya sawalan harusnya sih hari ketiga ya, ketiga keempat, karena awal-awal kita udah makan duluan gitu. Itu yang ideal sih. Oke, jadi diatur ya sahabat kreatif supaya perut kita tetap aman, terkendali. Nah, masalah daya tahan tubuh nih, Dok. Daya tahan tubuh gimana untuk supaya kita juga yang tetap baik, tetap fit daya tahan tubuhnya di hari Lebaran gitu. Karena orang itu biasanya terfokus di bulan Ramadan aja karena berpikirnya puasa apa gitu, daya tahan tubuh harus baik apa begitu Lebaran. Bahkan yang harus mudik membutuhkan tenaga ekstra malah nggak diperhatikan. Iya, betul. Saya juga nih sekarang udah mulai. Wah. Udah mulai karena mungkin kemarin juga saya juga ada tugas gitu ya. Kemudian juga biasa keliling-keliling juga. Kemudian ternyata itu tadi menghadapi beberapa pasien yang notabene mereka mungkin kecapean waktu mudik. Mungkin mudik itu sangat menyita energi dan juga pikiran segala macam ya, dan juga di samping mobilnya juga orangnya yang harus fit ya. Iya betul. Nah itu tadi supaya fit waktu Lebaran kita intake waktu di perjalanan itu harus bagus.
Dan salah satunya adalah cobalah yang namanya ketupat dibawa ke mudik. Apa? Dibawa mudik. Di perjalanan kita bisa tetap makan gitu. Betul. Jadi kadang-kadang kalau pas lagi macet, di mana nih kita makan? Susah kan kadang-kadang. Ada juga nanti pernah kita ke daerah Tasik. Suatu saat udah nanti malam aja. Ternyata malam kesusahannya adalah semua tutup. Saya Iya, pernah kan? tuh ngalamin itu. Udah kita capek, kemudian di kiri kanan Lapar. ini lapar, makanan kurang. Aduh, udah deh jadinya Nah, sensitif aja bete ya. Betul. Nah, di situ lah. Nah itu dok dari tips-tips yang dokter kasih ya, gitu tetap harus dijaga juga daya tahan tubuh, makanan di jalan gak boleh kekurangan ya. Betul. Suplemen dianjurkan nggak? Oh iya dong. Suplemen harus. Misalnya vitamin ya, vitamin C atau vitamin yang lain bisa. Kembali ke penyebab nih dok, selain tadi dari menu-menu makan yang nggak dipilih, terus juga makan kita juga berlebihan ya, belum lagi mungkin energi yang terkuras. Kira-kira nih adaptasi daerah ngaruh juga nggak sih dok? Bandung, Surabaya misalnya, yang jelas-jelas udaranya beda. Apa? Betul. Nah, banyak sekarang. Saya kemarin ada beberapa pasien itu dari Semarang, Surabaya. Kemudian dari mana? Dari Kalimantan. Wow. Pada kesini. Ternyata di Bandung itu betah. Mereka rata-rata bilang betah Pak Dokter di sini. Karena dinginnya. Kemudian juga ya lingkungannya, milihnya katanya. Tapi Ibu sempat nggak minum di sini pas sebanyak waktu di Kalimantan? Enggak. Karena di Bandung ini kelembabannya tinggi. Jadi akhirnya orang-orang kadang-kadang kita tidak dituntut untuk minum banyak. Tidak haus. Pleasure aja, kalaupun misalnya sudah lama tidak minum juga. Padahal tubuhnya waktu lagi di Kalimantan terbiasa minum banyak. Betul. Akhirnya kan evaporasinya tinggi. Datang ke sini. Jadi keluhannya apa dok kalau begitu? Biasanya awal-awal di mulut, stomatitis atau sariawan. Ada juga kasus-kasus seperti itu. Banyak. Malah akhirnya ya itu tadi, karena mungkin kalau di sana udah biasa minum, di sini nggak minum, akhirnya kemana-mana keliling-keliling, pernah dia udah keliling se-Bandung mungkin ya, udah Pasar Baru segala macam. Tapi dia nggak minum, minumnya baru tadi aja kan dia 2 gelas. 2 gelas juga, gelas kecil. Atau di sananya waktu di Pasar Baru ada ini apa tuh, cincau itu gini. Cincau apa? Pokoknya ada cincau gitu ya. Baru minum itu, bayangin. Berarti kan kekurangan cairan. Iya. Nah, dari sejak saat itulah mulai sakit. Oke. Biasanya sampai ke tenggorokan juga? Iya, tenggorokan biasanya mah. Infeksi saluran pernafasan atas ya. Sampai bisa separah itu. Betul. Dampaknya ya. Nah, berarti itu juga yang harus diperhatikan sahabat kreatif, gimana kita memperhatikan tubuh kita untuk beradaptasi di daerah yang baru. Even mungkin sahabat kreatif asli banget orang Surabaya, lahir di sana, tapi kan udah lama di Bandung ya dok. Udah terbiasa dengan lingkungan dan udara dan segala macam di Bandung, ya pulang ke sana tetap harus beradaptasi lagi. Itu juga tetap harus diperhatikan ya dok. Selain keluhan-keluhan tadi ya, perbedaan kelembaban antar daerah, ada keluhan-keluhan lain nggak yang disebabkan oleh perbedaan daerah itu? Perbedaan daerah juga makanannya. Ya, makanan. Cobalah, karena sudah biasa kita puasa, sebaiknya kita turunkan juga mengenai tension atau ketinggian daripada kepedasannya teh. Korelasinya dengan beda daerah? Ya daerah-daerah kan, beberapa daerah kan banyak yang makanannya pedas. Seperti di misalnya di Lombok. Wah, asik aja, saya juga tahu tuh. Kemudian juga di Surabaya masih ya. Tapi Surabaya malah nggak begitu pedas ya. Malah pedasan kayak di Bandung lah.
Terus Kenapa kita akhirnya harus beradaptasi sama kepedasan itu? Iya, nanti pengaruhnya terhadap tadi pencernaan. Karena nanti keasaman perut yang tinggi, ya ke arah sana harusnya mah. Tetap ke perut-perut lagi berarti. Kasus-kasus yang kemarin ada di perut itu penyebabnya banyak banget ya dok ya. Iya betul. Oke. Juga mungkin tension ya. Apa tuh? Jadi kalau sekarang bawa mobil kan dulu mah lebih santai, lebih enak gitu. Kalau sekarang kan banyak ini kemacetan segala macam, dan itu juga membuat tension ketegangan di dalam otak. Itu juga mempengaruhi. Jadi di rumah aja deh kalau gitu. Tetap nggak bisa. Tapi kalau di rumah aja nanti nggak maju-maju. Nggak maju-maju, iya, nggak ketemu keluarga besar, saudara-saudara, tetap aja walaupun tahu macet di mana-mana, tetap ya namanya Lebaran. Apalagi Lebaran kali ini liburnya cukup panjang juga ya, gitu. Jadi kapan lagi mungkin ketemu sanak saudara, nggak apa-apa, asal sahabat kreatif tetap bisa menjaga daya tahan tubuh kita dengan baik ya, masing-masing punya. Lalu terakhir dok, tips-tips yang seharusnya supaya mencegah. Kalau tadi kan kebanyakan kasus-kasus yang sudah terjadi ya. Nah ini supaya nih Lebaran tahun depan kita sudah bisa prepare, sudah bisa tahu apa yang harus kita lakukan di hari Lebaran. Ada tips-tips dari dokter. Kayak itu tadi tubuh kita tuh bagus sekali. Jadi begitu pas sebelum puasa itu kita digodok dengan sistem puasa tadi ya, dengan saum segala macam. Nah kemudian pas terjadi suatu masuk ke peralihan di masa bulan Syawal, seyogianya sih kita buat lagi ini tata cara tadi diperbaiki. Misalnya puasa itu tidak usah langsung di cut. Misalnya ya hari pertama dan hari kedua kita bisa sampai hari ketiga kita makan biasa, tapi makan polanya seperti tadi, lebih ringan, lebih caranya juga lebih mudah gitu ya. Jangan terlalu yang hebat-hebat. Nah, nanti kita puasa lagi, puasa Syawal. Nanti adalah ketika akhir Syawal itu yang lebih bagus pembalasannya. Tapi jangan terlalu langsung aja gitu ya. Bertahap lagi. Tapi indah kok. Dilanjutkan dengan sunnahnya ya, Senin Kamis ya. Betul, Senin Kamis. Pasti nggak akan kaget nanti perut kita karena puasa sudah biasa menurut tubuh kita ya. Ibadah juga. Cuma ada kadang-kadang ibadah ini kadang-kadang ada di beberapa tempat yang merupakan ibadah waktu pas ya ibadah lain ya. Maksudnya gimana? Di beberapa masjid kan ada istilahnya untuk takarub kan kebenaran kita harus tinggal di masjid ya hari ke-17 ke sana gitu. Nah itu banyak waktu itu keluhan diantaranya adalah pasien itu jadi terlalu capek dan lelah karena ketika malam itu tiba harus di masjid itikaf tanpa memperhatikan kondisi badan, makannya gimana gitu. Iya. Nah, mudah-mudahan setelah acara ini semuanya jadi tahu ya apa yang harus dan sebaiknya atau bersikap bijak di hari yang fitri, di hari kemenangan. Euforia itu wajar ya dok ya. Siapa yang nggak bahagia kita misalkan sudah melewati 1 bulan kemarin, apalagi mungkin dengan ibadahnya yang dirasa maksimal ya, hatam Al-Quran mungkin atau full. Iya. Puasanya apa itu wajar kita berbahagia, tapi jangan lupa juga sahabat kreatif terhadap kesehatan kita supaya apa lebaran selanjutnya kita bisa mengalami lagi ya? Dan lebih enak lebih enjoy. Oke deh kalau begitu Dokter Eka, terima kasih banyak, hatur nuhun sekali lagi, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin karena kita baru ketemu ya dok ya. Dan sahabat kreatif mudah-mudahan acara ini bermanfaat, semoga kalau misalkan ada sahabat kreatif yang memang lagi tidak fit ya, segera pulih kembali, sehat kembali, dan tahun depan udah tahu apa yang mesti dilakukan. Ya, kalau gitu Vera Arwita pamit dari Gelaran Terapi.